Nah, kalau sudah sampai biru seperti ini, ya, maka kalian sudah bisa menggambar seperti ini. Oke. Maka 13 halaman tadi kalian sudah bisa menggambar seperti ini, guys. Sama nggak? Sama ya? Yang biru-biru ini, Lois, kok ini nggak ada kuning-kuningnya? Nah, itu hanya masalah bisa dihapus, bisa nggak ya. Kalian klik kanan di sini, ya. Ini kayak gini ya bentuknya ya. Kalau kayak gini, kalian tinggal hapus saya di sini, ya. Hide indikator. Sudah terhapus ya. Tapi kalau kalian klik kanan di sini show indikator, show indikator. Kalau kita lihat tadi artikel jurnal beliau tadi, ya, dia namanya di hide indikator. Bisa ya? Aku nggak mau lah Pak Is, maunya show lah biar nampak riuh gitu ya, biar nampak keren gitu ya. Ya boleh tuh, keluarkan aja. Kalau kayak gini, ini dia sampel S dengan model apa? Model jalur. Jadi jalur itu model ya teman-teman ya. Jadi kenapa dikatakan ada jalurnya? Karena ketika Instagram Ads mau ke impulse buying, dia harus melalui positive emotion. Ya, harus melalui positive emotion. Ya. Dia buat jalur sendiri. Lo kalau mau ke web, nah, lo harus melalui gue. Baru bisa gue sampein. Kalau nggak bisa gitu. Ada comblangnya. Ya. Nah, kalau modelnya seperti ini, ya, ini nggak ada comblangnya, ya. Ini tinggal kalian rapi-rapin aja. Ya, ini kan bisa dikecilin, bisa begini. Ya. Ini hanya masalah buat lebih rapi aja, ya. Oke, ya kalian juga bisa nanti misalnya mau ke bawah, ya. Misalnya ini tinggal align indikator bottom, ya, bisa di bawah. Ini kan hanya masalah supaya ini, ya. Kalau modelnya seperti ini, model skripsinya, ini adalah bukan model jalur, dia model struktural equation modeling, tapi hanya ingin melihat pengaruh langsung. Bisa ya? Bisa ya kawan-kawan ya? Nah, kalau nanti ke depannya judulnya, contoh saya lihat-lihat lagi, biar kita langsung terapan ya, guys. Gimana ini? Bentar. Ada yang mau ditanya nggak kawan-kawan sampai di sini? Tuh. Bu Siva sambil nyatetin tuh, dikasih nilai tambahan kalau nanya. Bapak, mohon izin. Ya, coba. Iya, tadi kan menurut Bapak kan Febri kalau regresi kan udah itu lama banget gitu kan. Kalau misalkan Febri yang tadi Bapak jelasin pakai SEM-PLS, tadi kan Bapak gambar bisa ya, yang bisa buat ngelihat pengaruh langsungnya berarti Febri bisa aja kan ya Pak pakai SEM-PLS? Bisa. Ya, kalau ditanya sama dosen pembimbing lain, kenapa kok pakai ini? Kenapa nggak pakai regresi aja? Nyusahin diri kok, Feb, kan misalnya gitu ya. Ya kan ada juga yang nggak mau nyusahin diri kan, ada juga kan. Ya enggak lah Bu, saya kan memang mau nelitinya sampai indikator Bu. Ya saya ingin melihat juga dampak indikatornya Bu. Iya kan? Kalau saya hanya ingin melihat sampai dengan yang biru-biru Bu, ya saya pakai regresi. Itu jawabannya. Jadi jawaban kita harus ilmiah. Iya kan? Bukan kita mau sok paten, ya, apa orang bilang sok keren gitu ya, bukan. Tapi memang kebutuhan saya sampai sejauh itu gitu. Kan tergantung kebutuhan di awal saya bilang tadi, beda regresi, jalur sama si SEM. Ya tergantung lo mau butuhnya mana gitu. Oke. Oh, gue mau butuhnya kayak yang tadi judul skripsi yang tadi, yang punya Ahmad Fahri tadi itu, ya. Gue udah pakai SEM, mau pakai jalur lagi, Pak. Mau ada mak comblangnya. Gimana? Boleh nggak? Ya boleh. Gitu loh. Tergantung kita kebutuhannya, guys. Nah, kalau kita lihat judul-judul skripsi kalian, ini kan judul skripsi-skripsi, ya gimana ya? Ya sebentar lah ngerjainnya gitu ya. Nggak usah pakai capek gitu kan. Kalau lihat kayak gini ya judul skripsinya ya. Ya udah common lah ya, udah biasa-biasa lah, B lah ya. Oke, tunggu ya. Tadi mana ya? Oh, tunggu. Ya, soft skill. Ya elah, masih pengaruh langsung. Nggak apa-apa lah. Tapi jangan pakai regresi lagi lah. Ditingkatkanlah metodenya. Itu kan Bu Siva ya? Iya kan? Supaya lebih biar bisa
jurnal yang makin banyak UBP dan seterusnya. Jangan pakai regresi lagi lah. Betul, Pak. Ya kan, kita nih udah mau menuju kampus-kampus besar. UBP ingin go big ya, ingin one step ahead gitu loh. Nggak apa-apa, lu gue kasih judul yang kayak gini, tapi metodologinya lo improve dong. Gitu maksud ibu-ibu, bapak ibu di sini ya. Jadi jangan boleh sih, ini kan judul jenuh ya. Judul jenuh nggak? Pengaruh ini terhadap ini. Pengaruh ini terhadap ini. Ya semua begitu kan. Nah, kira-kira itu judul-judul jenuh. Oke lah, judulnya masih jenuh ya. Tapi ya metodologi ditingkatkan. Supaya apa? Ya itu masuk UBP memang one step ahead ya. Jadi di kampus-kampus Cirebon segala macam ya itu kadang-kadang variabel masih dua. Pengaruh kecerdasan terhadap kinerja. Studi kasus SMP Negeri 2. Waduh, kadang saya baca ini S1 atau D1, saya juga bingung kadang-kadang. Iya kan? Kadang-kadang nggak pakai software lagi. Pakainya cuma hitungan Excel ya. Nah, jadi teman-teman, oke. Jadi kira-kira kalau judul-judul sudah jenuh kayak gini pengaruh kepemimpinan lingkungan kerja, oke lah judulnya sudah jenuh. Tapi metodologi jangan jenuh dong. Ditingkatkan dong, pakai SEM. Iya kan? Nah, benar nggak ya? Gitu ya kawan-kawan ya. Oke, kita kasih poin nih. Teman-teman yang pakai judul jenuh, ya boleh lah. Ya, tapi tolonglah ditingkatkan metodologinya. Jangan metodologinya masih yang kayak dulu-dulu. Saya belum ada lihat satupun judul di sini melalui variabel mediasi. Saya belum ada satupun lihat. Mahasiswa UBP, hai guys. Kalian satupun tidak ada judul yang menyatakan ini pakai variabel mediasi. Hello? Nah, itu tolong di-upgrade gitu. Judul-judul itu jangan yang judul-judul, oke agak jenuh, ya, tapi dikasih modifikasi, ada mediasinya, ada mak comblangnya. Gitu, teman-teman. Contoh, Sofi Nursyami, pengaruh beban kerja dan stres kerja. Ini kok di searching di Google dari ribuan. Udah capek Google. Maaf, bos. Udah kebanyakan. Kalau dia bisa ngomong, udah gitu dia. Cuma karena nggak bisa ngomong nih, ya kan? Nah, kalau kayak gini, Sofi udah bagus nih, ya kan? Menurut saya kok saya jadi pembimbing, saya judul teman-teman pasti bagus dan sangat bagus, nggak ada yang jelek, ya. Cuma masalah kejenuhan saja. Cuman kalau kayak gini judulnya, kalian tambahin lah pengaruh beban kerja dan saya kerja terhadap kinerja pegawai pada dinas pekerjaan umum melalui kompensasi sebagai variabel mediasi. Nah, kan cakep, ya. Jadi yang gitu-gitunya tuh yang perlu dimodif. Jadi kalau kita lihat seperti ini, Bu Siva, ini oke lah. Di-approve sih sama Bu Siva nih, kayak gini misalnya. Cuma ya pakainya SEM-PLS dong, jangan pakai regresi. Gitu ya, Bu. Jadi kita ada supaya peningkatan-peningkatan. Kayak gini lah teman-teman judul-judul jenuh, ya nih. Apalagi ini nih, pengaruh penilai kinerja dan motivasi. Ini lagi 50.000 nih. Yang skripsi yang seperti ini. Ya. Nah, agak dimodif ya. Oke Pak, memang judul saya jenuh. Tapi metodologi saya nggak jenuh loh. Nah, ya. Jadi kejadian-kejadian itu bisa bisa dilihat ya. Tengok. Dari semua ini, teman-teman UBP hampir, nah ini keren nih. Saya senang. Variabelnya cuma 3, pengaruh pelatihan terhadap kinerja yang dimediasi kemampuan kerja. Wah, bagus. Ya. Jadi ada advance dia. Ya, metodologinya ada advance ya, ada mediasinya. Nah, ini bagus nih, ya. Walaupun variabel cuma sedikit tapi ada keterbaharuan metodologi, ya. Oke, ini senang nih kayak gini. Nah, ini apa nih? Oke, coba lihat lagi ya, sambil kita lihat-lihat. Yang lain juga judul-judulnya udah bagus lah. Oke ya, itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman ini masih bisa update nih, ya. Nanti dikasih waktu. Yang indikator 1. Jadi kalau nanti ada kegiatan, ada cuan, ada duit, pakai variabel PU1. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke 3 tahap tadi. Jadi yang pertama adalah, saya ulangi sekali lagi ya. Pertama, pastikan yang mau diimport itu CSV, ya. Dia tidak mau yang lain-lain. Tidak ada sheet sebelum-sebelumnya, ya. Yang kedua adalah bisa gambar. Kalian gambar sesuai dengan metodologi kalian. Mau yang begini boleh. Bisa mau yang begini boleh. Mau yang pakai mediasi yang seperti contoh jurnal tadi Bu Siva juga boleh, ya. Nah, setelah ini masuk ke 3 langkah tadi. Yang pertama outer model, ya. Kalian tinggal klik calculate di sini. Di sini ingat saya bilang tadi, hanya yang 2 di atas dipakai, yang ke bawahnya ini tidak dipakai, ya. Kok gitu, ya ini supaya nggak membingungkan kalian belajar, ya.
Kan buat apa sih nih Is? Ya nantilah. Nanti kalian kalau sudah S2, S3, bolehlah kita ngobrol ya. Nah, nanti di sini kalian klik di sini PLS algorithm di sini ya. Nah, di sini ada kayak gini bentuknya. Ini ada setup, ada weighting ya. Di sini ada centroid, faktor pad. Kenapa diklik pad? Karena dia di sini memang kalau dia centroid sama vektor dia ada penimbang. Penimbang apa sih Is? Nah, ini statistik banget ya. Kayaknya ini memang jarang digunakan, khususnya biasanya orang-orang yang S2, S3 statistik ya. Nah, kita pakai pad ya. Ini maksimum iteration-nya 300, kita buat di sini 500. Kenapa 500? Karena di bukunya dikatakan 500 pengulangan. Jadi namanya SAMPLS ini adalah teman-teman yang paling gampang sebetulnya dibanding regresi biasa. Regresi biasa itu ada uji-uji, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi dan seterusnya, ya kan? Nah, kalau ini nggak ada uji-uji, guys, ya. Kenapa gitu? Karena dia menggunakan namanya iteration, pengulangan, ya. Jadi namanya ketika punya pengulangan tidak perlu namanya uji-uji itu. Ya, kalau ada pertanyaan di waktu dosen, kenapa kamu nggak melakukan uji normalitas? Itu jawabannya, ya. Karena kita menggunakan iteration, bu, pengulangan. Ketika statistik melakukan pengulangan, tidak perlu lagi namanya uji asumsi klasik, ya. Nah, stop iteration tetap 7, ya silakan saja. Ini weighting, ya, ini nggak usah dipakai. Ketika kamu klik ya center atau faktor, baru kamu klik weighting ya, penimbang. Buat apa sih ini? Nah, ini nggak usah terpelajari, terlalu tinggi, ya. Oke. Ini harus statistik lanjutan. Baru klik ini start calculation, ya. Oke. Nah, muncul langsung hasilnya. Gampang. Selesai outer model. Selesai. Tinggal kalian lihat slide saya. Ya. Tinggal kalian lihat slide saya. Tinggal kalian lihat slide saya. Outer model lihat apa aja sih, Is? Lihat aja ini. Ya. Ada convergent, ada diskriminant, ada uji reliability. Convergent dari semua indikator ini, teman-teman, guys, yang paling penting adalah outer loading yang nomor 1. Ya. Nah, kalau outer loadingnya bagus, nilainya semua pasti bagus. Oke. Sekarang kita lihat yang bahan artikel jurnal yang 13 halaman. Oke, ini halaman ini udah bisa buat ya. Siapa yang belum bisa buat? Ini udah bisa ya gambar? Ada yang belum bisa yang bisa menggambar? Maria, udah bisa gambar? Herlis, udah bisa menggambar? Ini udah bisa ya? Oke, udah bisa nih Karwan Irawan, bisa ya? Oke, ya. Ya, oke. Kalau ini kan cara ngebuatnya pakai tabel aja ya. Ini nggak saya ajalin lah ya. Sekarang yang pertama, konstruk uji validitas. Sama kayak yang saya ajarin, uji validitas. Ya, oke. Sama nggak dengan slide saya? Pasti sama. Ya, uji validity. Ya. Nah, pertanyaannya, ini kok nggak outer loading duluan? Ya, kenapa ini convergent validity duluan? Ya, ini hanya masalah ini saja, itu ya, pengurutan saja. Ya. Nah, sekarang kita lihat outer loading ya. Ini kan ada tabel outer loading ya yang dikeluarkan ini ya, sama di artikel yang 13 halaman ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi balik ke sini. Outer loading, cari aja sini bacanya. Outer loading. Nah, ini dia nih, guys. Klik aja outer loading. Nah, klik. Nah, ini adalah nilai outer loadingnya. Bisa ya? Nah, nilai outer loading itu apa sih, Is? Nilai yang menggambarkan seberapa besar indikator itu dapat menjelaskan si variabel atau konstran. Nah, Is, berapa yang dikatakan oke? Nah, kata buku Hare itu 0,7 Is. Baru oke. Itu namanya statistik. Ya. Jadi dia ada indikator-indikator, ada nilai-nilai tertentu. Orang dikatakan demam di atas 38, jelas. Kalau di bawah 38 nggak demam. Ya, itulah namanya ada ukuran ya. Loh, Is, ada 0,699 nih, Is. Ada yang merah, Is. Gimana, Is, nih kok ada yang merah? Apa maksudnya? Nah, kalau ada yang merah ini, artinya nilainya belum mencukupin. Belum bisa, Is. Terus diapain kok belum bisa? Nah, kalau belum bisa seperti ini, kalian dapat melakukan namanya
Ini kan, ini ya, saya cara bacanya ya. ATT2 punya variabel laten variabel 4. Ya, kalian lihat laten variabel 4. Ini ya, laten variabel 4 ya, punya ATT2, ATT1. Oh, iya ya, betul ya. Oke, POQ1 punyanya laten variabel 2. Coba lihat lagi, betul nggak laten variabel 2 punyanya itu? Oh, iya betul ya. Nah, kebetulan di PU2 ini merah punya laten variabel 1. Diapain dibuang. Ya. Artinya PU2 ini kalian delete di sini, lakukan delete. Bisa ya? Lalu kalian lagi calculate lagi, kalian PLS algorithm lagi, ya. Kalian start calculation. Oke. Kalian buka lagi outer loading. Oke. Kalau kita lihat lagi udah nggak ada yang merah. Nah, kalau semua sudah hijau, semua sudah terpenuhi, maka itu dikatakan oke outer loadingnya. Bisa ya kawan-kawan ya? Makanya kawan-kawan, dalam membuat namanya pertanyaan atau indikator, nggak boleh sikit-sikit kali. Contoh, kita buat cuma 2 atau 3, hilang 2, tinggal 1, kan gawat. Apakah mungkin Iskandar gemuk itu dapat diukur hanya dengan baju besar? Kan rasanya nggak mungkin, bisa aja cuma perutnya besar, ya kan? Makanya untuk melihat Iskandar gendut ini sebagai suatu variabel harus banyak yang bisa menjelaskan. Oh memang iyalah ukuran celananya besar, sepatunya besar, kepalanya besar, tangannya besar. Oh udah pasti orang gemuk nih, ya kan? Nah tapi kalau hanya dengan satu saja kakinya besar, sepatunya besar, ukurannya belum tentu nih dapat menjelaskan standar besar. Jangan-jangan di ukuran kakinya aja besar, padahal orangnya kecil. Bisa nggak? Bisa, ya. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama adalah namanya outer loading, ya. Oke, ada pertanyaan? Ya dong, nanya. Ada? Ada door prize untuk 3 penanya pertama. Tadi yang Oh, pertama sudah sama siapa? Febrina. Febrina ya Pak ya? Nah, siap. Ya. Ayo dong. Ayo dong. Silakan Harus 2 arah. penanya selanjutnya ada door prize dari panitia. Pertanyaan 11.15 Bu, nggak akan ada yang nanya juga Bu. Oke. Ya. Ayo, ada? Yang nanya, silakan. Sekalian menanyakan judulnya, metode analisisnya. Oke ya. Ada nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, dulu, Pak. Hah? Dilanjut dulu Pak. Lanjut dulu ya. Oke. Siap. Oke. Nah kalau sudah seperti itu guys, kalian sudah bisa nyiapkan yang ini nih, tabel outer loading. Ya. Oh, ya. Terus kok tabelnya nggak kayak tadi ya? Dia buat tabel sendiri. Ya, boleh nggak? Boleh. Yang penting kita sesuai dengan hasil yang tadi. Bisa ya? Bisa ya? Nah, itu kan dikatakan 0 di atas 0,7. Bisa ya? Oke. Nah, guys, teman-teman, setelah itu ya kalian masuk lagi ke slide saya. Apalagi saya dicari setelah outer loading? AV katanya. Average varian extracted. Gue lihat lagi dong. Yang punya kakak tingkat gue, ada Pak cari AV nggak dia? Gue lihat lagi ke bawah nih. Ada nggak cari AV dia? Ada ya. Terusnya ada. Oh ada nih yang pertama ya. Dan nyari AV dia. Sama ya. Berarti benar nih diajarin si Iskandar gitu ya. Oke. Nah kalian tinggal lihat di sini di mana cari AV di construct reliability and validity. Kalian klik ini. Di sini ada AV, average variant extracted, ya. Dikatakan oke, ya jika di atas 0,5. Untuk apa sih Untuk menggambarkan variabel itu dapat dijelaskan oleh indikator-indikator itu, ya. Jadi sudah 2 tabel kalian bisa, ya. Loh kok mudah banget sih? Ingat kata saya tadi, dari sekian banyak yang indikator yang mau dilihat, yang paling powerful ada outer loading. Yang paling powerful ada outer loading. Makanya ketika outer loading bagus, pasti semua ke bawah bagus, ya. Oke ya, berarti udah selesai dong, ya. Validity convergennya udah selesai dong, yang ini selesai dong, ya. Masuk lagi diskriminan, ya. Nah diskriminan ini kita lihat apa sih bedanya validity convergen sama diskriminan. Kalau convergen ada di dalam itu sendiri, kalau diskriminan antar variabel, antar laten, antar konstruk, ya. Dia ingin membandingkan, itu ya filosofinya ya. Oke. Makanya disebut cross. Cross tuh gimana Bu Syifa? Cross kan?
antar ya, cross ya, nah, cross loading berarti antar nilai loadingnya, gitu ya. Oke, itu filosofinya teman-teman. Nah, gimana cara ngelihatnya? Ya, tinggal cari lagi di sini, ya. Lihat lagi Smart PLS-nya. Sini ada nggak kira-kira cross loading bacaannya? Ada ya dia kan maksudnya discriminant validity, ya kan? Validity ada dua ya, ada convergent, ada diskriminan. Berarti kita tinggal klik yang diskriminannya. Oke. Nah, tadi saya lihat kalau yang tadi yang sebelumnya, tadi yang punya Pak Rifai tadi itu yang artikel 13, dia menggunakan salah satu Fortner Record Citation. Boleh. Sebenarnya itu pengulangan jatuhnya. Karena itu salah satunya dipilih, mau Fortner boleh, mau cross loading boleh, mau heteroid boleh, dan seterusnya. Ya, jadi ada sebagian jurnal pakai yang ini, ada sebagian jurnal pakai ini, ada sebagian jurnal pakai ini. Silakan aja. Itu kok tadi ada 2 biji tabelnya seperti itu pengulangan, repetition. Sebenarnya hal yang sama yang ingin diungkap gitu. Oke, nah nggak apa-apa kita coba belajar yang agak lebih sulit, yang di cross loading, ya. Nah, cross loading ini gimana namanya cross ya. Cross itu berarti membandingkan ya antar variabel nilai loading faktornya. Kayak gitu ya. Nah, ATT1 ini indikator punya siapa sih? Coba ada yang bisa jawab. ATT1 ini punya siapa sih? Punya variabel ini atau ini? Yang mana? Teddy Luai. Laten variabel 4. Nah, laten variabel 4 ya. Jadi makanya kamu jangan salah baca Febrina. ATT1 ini ya, kamu pacarnya sama ini, laten variabel 4. Ini pacar orang lain nih, 1 2 3, jangan salah. Ya kan? Salah lirik nanti salah masuk, ya kan? Nah, berarti ATT1 punya siapa nih? Laten variabel 4 ya. Ini 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Nah, kalau di atas 0,7 berarti sudah oke. Loh, ini kok semua oke sih, nggak ada yang di bawah 0,7. Kenapa? Karena nilai auto-loadingnya udah bagus. Makanya di awal nilai auto-loading yang diperbaiki. Supaya apa? Supaya semuanya jadi confirm. Bisa ya? Nah, kalau PEOQ1 punya siapa? Kalau dari sini, punya siapa tuh? Punya laten variabel 2. Makanya di sini POQ1 kamu lihat laten variabel 2. Jangan lihat yang di sini, ya kan? Berarti 0,8, 0,9, 0,9. Oke ya, berarti sudah oke. Nah, kalau kita lihat punyanya yang di sini, papernya, ini kan papernya punya UBP. Coba lihat paper lain, sama aja. Coba kalian nanti mau tidur, malam mingguan, lagi di McDonald di sana Kerawang, kalian searching jurnal, semua caranya sama. Mau dari UI kayak mau dari kampus Monash University kayak sama aja. Jurnal luar juga seperti ini. Makanya kalau kalian sudah bisa, kalian sudah mampu. Sama kualitasnya dengan mereka-mereka itu. Gitu loh. Ya. Jadi siapapun bukan karena UBP begini, enggak. Kalian coba cek yang di UI. Cek aja di UNPAD, UGM-nya sama. Sama persis. Bahkan jurnal luar juga sama. Validity, saya bilang kenapa repetition, karena Fortner Record Citation ini sebenarnya hal yang sama dengan cross loading. Dia ingin melihat namanya diskriminan validity. Ya, nah ini kan tadi hasil kopinya ya, hasil kopi tadi ya, pindahkan ke sini. Ya, bisa ya teman-teman ya. Oke, berarti udah selesai dong 2 langkah. Oh, udah mau selesai skripsi gue nih. Nah, ya, bisa ya, gampang guys. Saran saya nih, ya, nggak ngikuti slide ini, ngerjakannya dari sini ngebuangnya, kacau nanti. Ngerjainnya harus dari awal sini auto loading, baru ke bawah. Jangan sebaliknya, lihat dulu yang bawah, baru ngerjakan ke atas, nanti jadi ngaco. Ya, jadi urutannya harus dari sini dulu nih, baru ngeliat ke bawah. Jangan sebaliknya. Nah, nanti kalau udah bagus ini bagus semua. Ya, selesai dong. Lebih dari 0,6 ya, berarti dia juga udah terpenuhin reliability-nya. Gampang nggak? Gampang ya. Ya, bisa ya? Terpenuhi. Selesai nggak outer model? Selesai. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Artinya apa? Kalian sudah 3 halaman atau 4 halaman dari 13 halaman itu sudah selesai. Tuh. Ya, ini uji reliability. Sama nggak? Sama kan? Sama ya? Ada yang beda nggak? Nggak ada yang beda ya? Sama ya? Oke, ada pertanyaan? Biar kalian semakin menarik. Bahwasanya diajarin ini adalah memang benar-benar aplikasi. Bukan halu. Ya, oke? Ada pertanyaan?
Kayaknya habis ini mungkin bisa langsung buat jurnal Mekan Ibu dan bisa selesai langsung ke Sinta 3 dan 4 kayaknya. Amin, amin. Dari yang Iyalah. skripsi pindah ke non skripsi, yuk. Biar cepat Iyalah. selesai. Gampang kan? Gampang ya. Sebenarnya tinggal di-maintain saja kalian. Karena tugas saya, kalau saya ngajar di kampus lain, tugas saya kayak gini. Itu tugas ya, bukan skripsi, tugas. Tugas akhir. Final exam. Ya, final exam saya kayak gini. Jadi saya bisa ngasih paper cukup banyak. Karena final exam-nya seperti ini. Ya, nah, oke ya. Oke, ya oke. Nah, sekarang kita masuk ke next step ya. Kalian harusnya bisa. Karena UTS saja bisa, UAS saja bisa, apalagi ini kasih space long time ya waktunya. Oke, outer model udah selesai is. Langkah kedua ngapain? Inner model, ya kan? Inner model itu sebenarnya sama dengan koefisien determinasi atau namanya R-square. Oh, ini dia yang di bawah. Benar ya? Tahapan-tahapannya sama ya? Sama. Nggak ada yang beda. Ini udah halaman 8 ya. Oke ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi di sini ya. Kita lihat lagi di sini. Yang mana sih R-square? Oh, ini ada bacaannya R-square. Klik aja lah is. Nah, itu jawabannya 0,539. Pakainya R-square atau R-square adjusted? Ya bebas. Kalau R-square adjusted itu R-square udah dipenimbang ya. Hasilnya jauh lebih presisi dan angkanya selalu lebih kecil daripada R-square. Ya. Kenapa? Karena udah ditimbang dia. Ya, ada pakai penimbangnya ya. Biasanya kalau orang statistik banget dia pakai R-square adjusted yang sudah di-adjust katanya. Tapi kalau yang fakultas-fakultas ekonomi biasanya pakai juga R-square juga sudah cukup. Ya. Nah, ini artinya apa sih Is? Ya, coba saya bandingin lagi nih. Saya kasih buku yang bisa jawab ini ya. Di sini R-square-nya 2. Aku punya R-square-nya 1. Ya. Kenapa R-square-ku 1? Kenapa R-square di sini 2? Ada yang bisa jawab? Ini ada 2 kan? R-square-nya. 2 garis ya. Nah, ini ada cuma 1. Kenapa? Yang saya kasih buku hard copy. Buku tentang SPSS. Ada buku saya 1. Karangan ITB. Ada? Ayo, raise hand. Salah juga nggak apa-apa. Ayo, Febrina, Aceh, Ade, Adinda, Afriza. Nah, ayo dong. Mohon izin Bapak. Nah, coba kamu, ya. Oh, Bapak kalau salah, kenapa di situ ada 2? Mungkin variabelnya ada 2 ya, Pak? Mananya 2? Variabel apa ada 2? Kenapa? Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Satu lagi saya kasih kesempatan, raise hand. Ada yang bisa jawab? Apa ya? Jangan dosen yang jawab. Dosennya jangan. Yang lain dari panitia mungkin nih. Gimana? Ada yang bisa jawab? Kenapa ini 2 baris? Kenapa tadi 1 baris? Oke, saya jawab ya. Guys, namanya R-square itu adalah seberapa besar variabel dependent atau namanya endogen ya dapat dijelaskan oleh variabel eksogen atau variabel bebas. Kalau di sini kita balik lagi ke model. Ini sebenarnya model ini paling penting. Kalau ditusuknya ada 2, siapa yang ditusuk 2 kali di sini? Variabel positive emotion dan apa nih? Impulse buying. Dia ditusuk nggak? Ada yang nusuk dia nggak? Ada ya? Yang nusuk dia ini atau ini, ya kan? Nusuk ini kan? Yang ini juga ditusuk sama ini kan? Nah, kalau sudah pernah kena tusuk, maka dia pasti punya R-square. Artinya, dia ini dapat dijelaskan oleh variabel ini dan ini. Ini dapat dijelaskan variabel ini dan ini. Ya, makanya R-square 2. Karena dia apa? Ditusuknya ada dia pernah kena tusuk. Kenapa R-square-nya nggak 4? Kan variabelnya 4 is. Karena ini dan ini nggak pernah kena tusuk. Siapa yang nusuk dia? Nggak ada. Ya kan? Makanya variabel R-square-nya 2. Ya, itu filosofinya ya. Oke. Nah, kenapa yang tadi lagi cuma 1 tuh? Yang satu cuma 1, ya kan? Karena cuma 1 yang ditusuk. Yang ini tak pernah kena tusuk. Makanya R-square-nya jawabannya 1. Bisa ya? Nah, nanti kalau Febrina modelnya tusuknya ada dia 2 yang kena tusuk, berarti R-square-nya pasti jawabannya 2. Oke? Kenapa di sini 1? Ya karena tadi cuma 1 yang ditusuk ya. Yang sebagai variabel endogen atau namanya dependent.
Oke. Nah, yang terakhir adalah kita masuk adalah uji hipotesa, ya. Oke. Oke. Ya. Nah, kita akan masuk ke bawah ini ya. Ke bawah ini ya. Yang ini akan kita pelajarin direct effect dan indirect. Selesai. Selesai skripsi kalian. Habis, nggak ada lagi tabel-tabelnya. Gampang ya? Ya, jadi yang kalian selesaikan ini ya dua ini tabel ini saja. Kalau pakai SMPLS, tapi nggak semudah itu juga Gattuso ya. Nanti sewaktu ada data ya pasti ada dinamika gitu ya. Nah, itu perlu treatment lanjutan. Oke ya. Tapi pada prinsipnya ya seperti inilah gampangnya. Ya, oke, sekarang kita akan belajar yang uji hipotesa yang terakhir ya. Ini kepalanya udah panas belum? Belum ya? Udah 1,5 jam soalnya ya. Ini. Terus langkah ketiga tadi sudah outer udah inner udah ya. Saya ulangi lagi ya. Pertama CSV dulu, yang kedua menggambar, yang ketiga outer model, yang keempat inner model atau R square, yang kelima uji hipotesa. Yang dekat-dekat Febrina tadi itu harus kita lihat dia tuh sebenarnya gimana sih sebenarnya dia. Loh kok kenapa harus melewati rangkaian itu? Itulah namanya Feb, itulah namanya teman-teman Indri. Namanya penelitian ilmiah itu ya harus step by step dilaluinya. Contoh, orang kena COVID datang ya ke rumah sakit kan, diperiksa dulu ya kan, cek dulu ya. Step-step ilmiah itu nggak boleh terlewatin. Makanya tadi harus outer model, inner model, terus itu step ilmiah yang harus kalian laluin. Kalau kalian nggak laluin, ya nggak akan bisa nguji. Yang dekatin Febrina itu sebenarnya beneran atau cuma main-main gitu. Nah, gitu ya. Terakhir kali setelah dia ngikutin semua ujian itu, Feb, terakhir pembuktiannya. Sebenarnya lo mana sih, teman dekat atau teman-teman gimana gitu. Nah, ya kan? Nah, sekarang setelah uji terakhir adalah uji hipotesa untuk membuktikan proof that gitu ya. Buktiin dong gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Ya. Kita pastikan juga udah masih di kolom ini, masih di sini ya. Kita klik calculate ya, di sini ada PLS algorithm, di sini ada bootstrapping ya. Kayak saya bilang di awal tadi, kita hanya cuma dua saja digunakan di atas. Yang di bawah ini abaikan terlebih dahulu ya. Nanti kalau kalian mau pakai grafik IPMA ya, pakai MGA, multigroup ya, nanti kita pelajarin ya. Tapi mungkin S2 kali ya. Oke ya. Nanti di sini ada bootstrapping ya. Nah, di sini subsample 500, confidence intervalnya pakai bias ini, BCS bootstrap. Kalau pakai ini, persentase sama student ini sudah pasti jawabannya. Ya, ini nggak usah. Test type-nya pakai two-tail. Ya, kenapa pakai two-tail? Karena kalau dia one-tail, udah pasti jawabannya berpengaruh. Atau tidak berpengaruh. Karena itu hampir semua penelitian ekonomi, itu jawabannya belum pasti, maka pakai two-tail. Maka jangan sekali-sekali coba pakai satu arah. Karena kalau pakai satu arah ini, test type-nya, tidak ada penelitian sebelumnya yang mengatakan itu tidak berpengaruh. Itu semua berpengaruh. Nggak mungkin dong. Ya kan? Makanya kita selalu pakai two-tail. Ya. Nah, significant level-nya ini alpha-nya 0,05. Kenapa 0,05? Kenapa nggak 0,01? Biasanya untuk ekonomi, manajemen, sosial di 5%. Ya. Atau boleh dikecili juga 0,01 juga boleh ya, 1% juga boleh ya. Tapi kalau semakin kecil dibuka errornya, semakin presisi hasil yang didapatkan biasanya tidak sesuai dengan hipotesa. Kan kita ingin mendapatkan nih, sebenarnya dia suka nih, harapanku dia suka sih gitu kan. Kalau kita tolak kan jadi nggak enak nih Feb, ya kan? Nah, makanya kita kasih toleransi kesalahan ya 5%. Bolehlah kau merokok tapi di luar. Itu kan toleransi ya. Toleransi di dia tuh 5% tuh, ya kan? Kan setiap orang bisa dikasih tahap toleransi nih, ya kan? Nah, toleransinya 5%. Ya kayak gitu, ya. Nah, ini start calculation. Oke. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya teman-teman, ya udah dapat, udah selesai, ya. Tinggal teman-teman lihat di sini di pad koefisien, ya, yang ini. Ya. Kalau kita lihat yang tadi 13 halaman tadi, ya, di sini akan ada muncul pad koefisien juga, ya. Oke ya, sama ya. Jadi tabel yang tadi dia buat lagi, ya. Ini tabelnya udah sesuai dengan tabel jurnal ya.
udah bagus ya. Karena kalau tabel yang nggak bagus tuh pakai kotak-kotak itu. Nah, itu tabel masih belum sesuai standar ya. Nah, ini sudah sesuai standar. Ini kan ada original, ada p-value ya. Kalau kita lihat di sini, ya sama original sama p-value. Sama nggak, Feb? Sama. Jadi, hampir selesai nih skripsinya, ya kan? Nah, sekarang apa sih original sampel? Original sampel itu ingin melihat hubungannya positif atau negatif. Kalau angka 0,55 ini kan positif, berarti kalau saya ke BIP, Feblina juga ke BIP. Kalau Bu Siva ke Kerawang Mall, kamu juga ke Kerawang Mall, sama arahnya. Tapi kalau negatif, satu ke Kerawang Barat, satu ke Kerawang Timur. Nah, itu beda kan? Nah, itu hubungannya negatif ya. Artinya ketika nilai X1 bertambah 1, nilai Y juga bertambah 1. Gitu ya. Kalau dia nilainya original sampel. Kalau yang ini ya ini sebenarnya nggak bisa diartikan ya. Nah, yang diartikan adalah T statistik dan P value ya. Jika P value-nya ini di bawah 0,05, maka dia berpengaruh ya. Ini dia tidak berpengaruh 0,112, 0,207 ya. Kalau dia tidak berpengaruh, ya nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Cuma kita harus cari justifikasi. Contoh, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Ya, mungkin orang sekarang nggak butuh kepemimpinan. Oh, nggak berpengaruh kepemimpinan. Iya, orang butuhnya cuan. Mau beli iPhone 14 Pro Max. Iya kan? Nggak butuh lo pimpin lo kayak lo. Ya kan? Yang penting cuannya jelas. Ya, gue kerja bagus. Ada yang kayak gitu juga. Ada yang enggak. Sebaliknya. Oh iya ya. Saya sih cuan nomor sekian. Yang penting orangnya baik. Bos saya nggak tukang marah. Ada juga gitu kan? Ada yang enggak. Yang penting marah-marah juga nggak apa-apa. Yang penting gue beli Fortuner. Nah, bisa juga ya. Nah, justifikasi itu diperlukan ketika tidak berpengaruh. Ya. Kalau dari sini saya tanya dulu yang lain. Erika, Della Safitri. Della Safitri. Kalau yang dari ini nilai P value-nya berapa yang berpengaruh, berapa yang tidak, Del? Kenapa, Pak? Maaf. Ya, kalau dari hasil P value ini, berapa yang berpengaruh, berapa yang tidak berpengaruh? Yang tidak berpengaruh 2, yang berpengaruh 1. Oke, kenapa gitu? Karena lebih dari 0,05. Oke, ya good ya. Oke, nah kalau seperti itu berarti kita ada kesimpulan, berarti kita sudah bisa membuktikan uji hipotesis. Jadi udah nggak menduga-duga lagi, benar nggak? Iya kan? Si Feblina udah nggak menduga lagi, oh ternyata dia nggak suka sama warna merah, ya kan? Makanya dia tidak berpengaruh. Oke, sekarang saya tanya lagi. Hilma Rohimatul. Kopipah. Ada Hilma? Ada? Pada dimatiin sih kayaknya sih. Oke. Tria Argiusti. Ya. Tria. Bukan dosen kan? Mahasiswa kan? Tria, ada? Mahasiswa semua, Pak. Nah ya, Tria, ada Tria? Iya, Pak. Oke, Tria kalau dari tabel seperti ini, berapa yang berpengaruh, berapa yang enggak? Yang berpengaruh 1, Pak. Oke, yang mana tuh? Ya, hedonic shopping. Yang lain? Bentar. Ya, coba, ayo. Dua, Pak. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4. Yang berpengaruh 4. Yang mana yang ini? Yang mana yang berpengaruh? Coba, yang yang nggak berpengaruh yang Instagram aja, Pak. Satu-satu ya. Kalau ini berpengaruh, Pak. Yang nomor Enggak, 1. Pak. Ini. Enggak. Kenapa enggak? Karena di atas 0,05. Oke, kalau yang di bawah ini Asamai B Simatupang, sama Batak nih. Coba B. Nah, jadi lagi kerja atau lagi ngapain tuh? Coba Simatupang gimana? Oh, dimatiin mau dia langsung kameranya. Gimana? Asai B Simatupang. Orang Batak nih. Coba gimana? Sama kayak saya kamu. Orang Batak. Coba gimana? Nomor 2 berpengaruh atau tidak? No. Pengaruh. Hah? Itu berapa sih angka belakangnya? Gimana? 6. Bang? Berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena di atas 0,05.
Di atas. Emang di atas ini? Di atas, di bawah? Di bawah, Pak. Di bawah. Kalau di bawah berpengaruh atau tidak? Saya bukan menjelekkan orangnya ya. Gimana? Gimana? Oke, Irfan Lismana. Gimana? Ini berpengaruh atau tidak? Berpengaruh, Pak. Kenapa berpengaruh? Karena di bawah 0,05, Pak. Oke, mantap. Nidia Konita, yang ini berpengaruh atau enggak? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena di bawah 0,05. Oke. Muhammad Rizky Yosnia Siringo. Rizky Yosia. Rizky. Gimana Rizky? Ayo di unmute. Yang mana, Pak? Yang ini. Yang 0,006. Tidak berpengaruh, Pak. Hah? Tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Di atas 0,05. 0,05 sama 0,006 mana lebih kecil? Berpengaruh, Pak. Oke. Sulis Fatimah, yang ini. Sulis Fatimah. Oke, saya tanya lagi ya. Tanti Widya. Tanti Widya ya. Apa-apa moderator. Gimana Tanti? Iya, Pak. Berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Hah? Berpengaruh. Berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Ada di atas 0,05. Kalau di atas berarti tidak berpengaruh. Iya. Ya. Oke ya, kalau di bawah, catat ya teman-teman, kalau di bawah 0,05 berarti berpengaruh, kalau di atas 0,05 berarti tidak berpengaruh ya. Nah, ada juga cara sulitnya. Ini cara gampangnya, lihat namanya P value. Cara sulitnya lihat T statistik. Nah, ini mungkin nggak saya ajarkan, nanti mungkin ke Bu Siva atau teman-teman dosen yang lain ya. Jadi cara mudahnya adalah cara lihat P value. Kalau cara susahnya cara lihat lagi T statistik. Bandingkan dengan T table ya. Oke ya, bisa ya teman-teman ya. Nah, jadi karena ini skripsi Febrina tadi adalah bentuknya tidak ada indirect effect, tidak ada pengaruh tak langsung, ya. Hanya ingin melihat pengaruh langsung dari sini ke sini, sini ke sini, dan sini ke sini, maka tidak dicari namanya pengaruh tidak langsung. Beda dengan yang di skripsinya Ahmad Rifai. Kalau Rifai dicari lagi indirect effect. Benar kan? Loh, kok dia dicari, Pak? Punya saya nggak dicari. Ya, namanya model kamu tidak ada indirect effect. Nah, kalau model Rifai ada pengaruh tak langsungnya, ada jalurnya. Ya, makanya dia ditanya namanya indirect effect. Ya, sedangkan skripsinya Febrina tidak memakai pengaruh tidak langsung, makanya tidak memakai indirect effect. Oke, nah sampai segitu dulu itunya Smart PLS. Jadi teman-teman dari halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, halaman 8, halaman 9, halaman 10, dan halaman 11 Anda sudah bisa seharusnya. Ya, berarti dari 13 halaman berapa? 4 sampai 7 Anda harusnya sudah bisa. 4 sampai 11. Ya, 1, 2, 12, 13 yang Anda buat sendiri. Hampir semua statistik, guys. Dari 13 halaman, 7 halaman yang statistik. 4 halaman bukan statistik gitu. Jadi kalau teman-teman bisa mencoba ini berulang-ulang nanti di rumah, nah saya yakinkan pasti bisalah untuk membuat artikel jurnal tanpa menulis skripsi. Ya, saya kira itu untuk pertanyaan ini. Saya buka slot pertanyaan, 2 pertanyaan. Oke, ada sebelum saya materi selanjutnya. Sudah panas Silakan teman-teman. Lagi mencerna sepertinya nih Pak. Iya, karena mau malam minggu kayaknya ya. Ayo, ada yang mau bertanya? Sambil saya lihat ini. Oke, di update dong.
ini non kuesioner dan seterusnya. Diupdate dong ini, kuesioner, non kuesioner, regresi, oke diupdate dong. Biar kelihatan nanti yang mana ininya. Oke, ini ya, hapusin aja nanti. Siapa nanti tolong hapuslah ini yang ini. Biar kelihatan bagus nanti. Ya, tolong diupdate ya. Siapa tadi moderator atau Febrina ini yang kosong-kosong hapusin aja. Sehingga nanti tinggal udah rapi. Oke. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Ayo. Sebelum kita masuk ke format selanjutnya. Ada? Oke, sekarang saya tanya lagi kembali. Teman-teman untuk Smart PLS, saya kasih waktu 3 menit ya untuk membuat conclusion ya, membuat langkah-langkah yang saya jelaskan tadi sebanyak 5 tahap di chat Zoom. Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk membuat sendiri langkah-langkahnya dengan by your own word ya, dengan kata-kata sendiri. Silakan di teman-teman di chat Zoom apa yang kalian sudah dapatkan silakan dibuat clue-nya di chat Zoom, nanti dituliskan di post. Nanti saya mau lihat udah paham atau belum. Yuk silakan. 5 menit dikasih waktu. Sekarang 11.17, nanti 11.22 kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, silakan. Oke. Ya, tuh Bu dosennya udah ini nih. Ayo, silakan di chat Zoom-nya. Ditunggu. Kayaknya Bu Siva nggak bisa galak ya, teman-teman ya. Iya ya. Gak galak Pak, judes aja katanya. Oh gitu ya? Waduh. Saya galak saya. Oke. Ayo, Tapi 5 tahap. nilai wajib A kalau saya aja. Ya. Tapi tugas jangan tanya. Banyak ya Pak? Bukan Harus. banyak. Harus. Dan semua aplikatif kan Bu. Oh iya. Implementasi langsung ya Pak? Iya kayak gitu tadi. Jadi kita kan jadi ini ya lebih ini ya. Jadi makanya di kampus-kampus kayak UI itu dia menggunakan open source Stata. Kenapa? Kalau Stata kan dia nggak berbayar emang. Dia kan open source. Bisa akses bebas ya Pak? Betul. Kalau Amos tuh harusnya dibeli kan. Belinya kan mahal tuh belasan juta. Ya kan? Untuk satu. Kalau